Saya sudah bersama dengan Pak Bupati dari Konawe Kepulauan ya Pak ya. Saat ini yang sedang pelik Pak, butuh jawaban adalah ketika ada bisnis pertambangan yang masuk ke Wawon. Nah ini sejauh ini Pak di tahun 2019 mulai panas lagi yang terjadi antara perusahaan dan warga. Sebenarnya bagaimana dari Pemkab sendiri? Diketahui artinya kita flashback bahwa izin-izin yang terkait usaha pertambangan di Pulau ini sudah ada sejak Kabupaten Konawe Kepulauan ini belum mekar. Jadi ini warisan dari Kabupaten Induk. Dalam perjalanannya kami merujuk pada rencana tata ruang wilayah yang kami ajukan saat ini sedang di ATR, Kementerian ATR, kami menunggu rekomendasi dari sana. Dalam tata ruang tersebut memang kami tidak masukkan ruang tambang di Kabupaten Konawe Kepulauan. Itu sebagai sebuah representasi dari menerjemahkan aspirasi masyarakat kami yang saya yakin 80% tidak menginginkan adanya pertambangan. Nah, dan juga dalam visi misi kami bahwa kami ingin membangun pulau ini menjadi sebuah pulau yang ramah lingkungan, yang mempunyai kemampuan dukung lingkungan untuk generasi-generasi penerus yang akan datang. Kan kita ketahui pulau ini luasannya hanya kurang lebih 867 km persegi. Jadi termasuk kategori pulau-pulau kecil. Nah, di bawah 2000 km persegi. Walaupun dalam regulasi yang di bawah 2000 ini dimungkinkan ada tambang. Tetapi ini tidak terlepas dari aspek kajian AMDAL. Salah satu kajian AMDAL yang perlu dan sangat penting untuk dilakukan adalah terkait aspek sosial masyarakat. Potensi-potensi konflik, dan itu sangat memungkinkan terjadi potensi konflik antara masyarakat. Karena ada sebagian kecil juga pendukung. Ada sebagian kecil yang mendukung adanya tambang. Tapi sebagian besar mayoritasnya masyarakat ini sampai hari ini saya yakin ada di angka 75-80% itu tidak menginginkan adanya tambang di pulau ini. Boleh tahu posisi Pak Bupati ya dan Pak Wabub pastinya tentunya di mana Pak dengan posisi berseberangan antara perusahaan dan warga? Kan kita juga tahu sepertinya perusahaan masih jalan terus karena sudah ada pelabuhan jeti kan untuk shipment pertambangan. Artinya nggak lama begitu ketika mereka sudah cukup percaya diri untuk punya pelabuhan, pasti akan ada pengerjaan. Terkait itu mereka mungkin mempunyai regulasi, tapi sampai hari ini saya belum pernah menandatangani selembar kertas pun terkait perizinan apapun juga yang mereka lakukan. Izin pelabuhan jadi nggak ada tanda-tanda? Nggak ada. Belum ada rekomendasi pemanfaatan lingkungan dari saya. Hauling juga jalur hauling nggak ada? Nggak ada, belum ada sama sekali. Tapi kenapa bisa berani membangun, Pak? Nah, informasi dari mereka dan kemarin ada administrasi yang mereka tampilkan bahwa izin-izin itu mereka sudah peroleh dari Kementerian Perhubungan yang terkait JT-nya. Nah, kemudian ada izin pemanfaatan lingkungan itu di tahun 2011 kalau tidak salah. Tidak salah. Atas perizinan dari Kabupaten Induk. Nah, karena daerah ini mekar tahun 2013. Betul. Saya himbau untuk tidak melakukan kegiatan apapun juga sebelum tata ruang kami keluar. Dan kemudian sebelum sosialisasi ke masyarakat ini tuntas. Karena intinya sebenarnya di sini masyarakat kita, rakyat kita. Karena bahasa dalam undang-undang itu mengatakan bahwa rakyat, ketika ada rakyat yang tidak sepakat berarti bukan hanya sekelompok orang, satu orang pun yang menolak. Betul. Berarti itu bagian dari rakyat. Bapak terima kasih, selamat bertugas kembali Pak menjaga kepulauan ini. Kita akan temukan fakta berikutnya. Kita masih menunggu ada Pak Ali Mazi, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di dalam. Apakah beliau akan memberikan klarifikasinya terhadap tim fakta? Kita nantikan. Sambil jalan kalau gitu nggak apa-apa. Nanti kalau pas udah sampai sana saya nggak, ini cuma soal ini sih Pak, soal perkembangan Pulau Wawon ini aja. Apakah akan terus ada pertambangan atau tidak? Mau kira gimana? Oke. Ya. Jadi belum mau kasih tanggapan soal itu. Kita ngajar sholat Jumat soalnya. Ya, saya cuma 1 menit aja sih sambil jalan. Nanti Mbak. Oke. Ya. Pak Gubernur, Pak Gub, Pak, apa kabar Pak? Baik.
Boleh ditanya sebentar Pak, Apa itu? soal Pulau Wawoni bagaimana rencana ruang tata wilayahnya, apakah akan diteruskan dengan bekerja sama pada Bupati atau dihentikan? Nanti kita konsultasi dengan Kanwil dulu ya. Oke. Karena itu menyangkut Badan Pertanahan kan dengan ATM. Nanti kajiannya sama mereka. Apakah ada pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat? Sampai hari ini kan belum ada lapor. Kita tunggu aja laporan. Jadi dugaan penyerobotan lahan nggak ada nih Pak? Kalau penyerobotan lahan nggak ngerti ya. Kira nggak ada penyerobotan Laporan warga 3 kali ke Polda Sutra? lahan. Nggak ada. Cuman kemarin itu memang pernah. Tapi menurut informasi sudah nggak dibatalkan itu. Sudah dibatalkan. Jadi nggak Oke. tidak menggunakan lagi apa Iya Pak. lokasi itu. Apakah akan terus ada pertambangan atau di stop Pak di sana di Pulau Wawoni? Karena kan Cara nyetopnya gimana? RT RW-nya belum ada Ya kabarnya. makanya kita tunggu dulu itu. Tapi izin konsesi pembangunan memang dari Pak Gubernur langsung ya? Bukan, itu dari dulu. Dari dulu. Kalau Sebelum zaman saya udah lengkap. oke, jadi nggak akan diteruskan Pak ini? Apa diteruskan? Bukan, kita belum tahu. Oke. Tunggu laporan kan, bukan saya kepala dinasnya. Oke Pak, jadi kalau ada pelanggaran akan di stop atau tidak? Ya kalau ada pelanggaran, semua kan harus dilakukan kajian hukum dulu ya. Oke, baik. Kajian hukum, kira-kira bagaimana kalau memang ada pelanggaran, dan tentu kan ada sanksi. Baik. Tapi kalau tidak ada pelanggaran, apa yang mau kita? Oke, jadi nggak ada penyerobotan lahan, nggak ada kerusakan lingkungan, nggak ada kerugian ya untuk masyarakat. Kalau itu, saya juga belum mendapatkan laporan. Oke. Ya. Nanti kita tunggu aja laporannya gimana hasilnya, baru kita kumpulkan wartawan. Ya. Oke, makasih Pak Gubernur ya. Kita sudah dengar bagaimana respon dari Pak Ali Mazzi sebagai Gubernur dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita sudah lihat seperti itu, bagaimana kemudian kelanjutan fakta-fakta yang bisa kami berikan kepada Anda. Tetap bersama kami.